Selamat siang, Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi. Saya ingin kembali mewawancarai Bapak terkait pembelajaran yang sudah saya lakukan. Saya sudah membaca catatan Bapak mengenai praktik mengajar saya kemarin. Selanjutnya, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Boleh ya, Pak? Oh ya, selamat siang Bu Puri. Silahkan kalau ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silahkan boleh. Pertama, saya ingin tahu bagaimana kan tadi pembelajaran di kelas anak-anak terlihat kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran. Saya ingin tahu bagaimana cara Bapak mengatasi situasi ketika siswa terlihat kurang antusias saat pembelajaran berlangsung. Saat siswa kurang antusias ya. Jadi ada beberapa metode ataupun kita bisa mengubah metode pembelajaran di tengah-tengah jika suasana kelas mulai kurang kondusif. Misalnya mengajak siswa melakukan permainan edukatif, dan itu harus relevan dengan materi, atau memberi mereka kesempatan untuk bergerak seperti diskusi kelompok dan lain sebagainya. Dengan begitu biasanya perhatian mereka bisa kembali dan suasana kelas bisa menjadi lebih hidup kembali gitu. Baik, Pak. Lalu bagaimana Bapak memastikan bahwa semua siswa memahami materi yang kita ajarkan, terutama bagi siswa yang cenderung pendiam atau kurang aktif bertanya? Untuk siswa yang pendiam, biasanya ada beberapa cara. Yang pertama itu dengan cara pendekatan secara personal ya kepada siswanya, baik saat kegiatan kelompok ataupun saat mereka mengerjakan tugas individu. Saya tanyakan langsung apakah mereka paham. Jika belum, saya jelaskan kembali dengan bahasa yang lebih sederhana. Selain itu, saya juga memberikan pertanyaan lisan ataupun langsung secara acak ke semua siswa agar mereka merasa dilibatkan, bukan hanya yang aktif saja tapi semua gitu. Oke, terima kasih, Pak. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak kan mungkin sudah pernah mengajar ya dahulu sebelum menjadi kepala sekolah. Bagaimana cara Bapak membangun suasana kelas yang nyaman sehingga siswa berani bertanya dan tidak malu untuk berpendapat tanpa takut salah? Hmm, jadi begini Bu Puri, kuncinya itu membangun kepercayaan dan rasa aman di kelas. Jadi saya selalu menegaskan bahwa tidak ada jawaban yang benar-benar salah gitu. Dan setiap pendapat itu berharga. Jadi saya juga memberi apresiasi, misalnya dengan ucapan bagus, terima kasih sudah mencoba, ataupun ide kamu sangat bagus. Dan juga saya sering bertanya kepada anak-anak ataupun siswa yang lain, ada yang mau menambahkan dan lain sebagainya. Dengan begitu jadi siswa merasa dihargai dan lebih percaya diri untuk berpartisipasi. Begitu Ibu Puri. Baik, terima kasih Pak. Kemudian setelah Bapak melihat pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan di kelas kemarin, menurut Bapak, apa kekurangan utama yang saya lakukan pada pembelajaran kemarin? eh Kekurangan dan juga kelebihannya. Jadi kalau saya lihat kekurangannya itu dalam metode pembelajarannya yang masih monoton gitu. Jadi kurang melibatkan siswa secara aktif. Karena hal ini membuat siswa kurang termotivasi dan interaksi di kelas itu menjadi kurang ataupun rendah gitu. Itu mungkin kekurangannya. Untuk solusinya bagaimana Pak? Nah, untuk solusinya mungkin
Ibu Puri harus mempunyai variasi yang banyak ya metode pembelajarannya, seperti diskusi kelompok, tanya jawab yang interaktif, dan permainan edukatif yang sesuai dengan materi. Jadi hal ini dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan membuat suasana kelas lebih hidup gitu. Baik, untuk pertanyaan terakhir, menurut Bapak, bagaimana cara saya untuk bisa memperbaiki interaksi dengan siswa selama pembelajaran berlangsung? Interaksi dengan siswa selama pembelajaran. Jadi interaksi saat pembelajaran itu perlu ditingkatkan gitu dengan memberikan lebih banyak kesempatan bagi siswa untuk bertanya dan berdiskusi. Saat ini interaksi jadi masih satu arah gitu dari guru ke siswa, seperti itu. Solusinya bagaimana, Pak? Menurut Bapak solusinya apa? Untuk solusinya, jadi Ibu Puri harus sedikit rajin tanya jawab secara rutin dan aktif, diskusi kelompok kecil, berikan pertanyaan yang memancing pemikiran dan libatkan seluruh siswa gitu. Jadi termasuk yang kurang aktif. Jadi gunakan juga ice breaking atau permainan-permainan untuk mencairkan suasana dan membangun kedekatan yang emosional dengan siswa. Seperti Oke, itu mungkin. untuk pertanyaannya dicukupkan sekian, Pak. Terakhir, mungkin Bapak ada saran untuk saya agar pembelajaran kedepannya bisa lebih efektif lagi. Saran ya supaya pembelajaran lebih efektif. Jadi untuk sarannya mungkin dari saya buat Bu Puri ya, rencanakan pembelajaran dengan tujuan yang jelas dan gunakan metode yang mendorong partisipasi aktif siswa. Selain itu, lakukan refleksi dan evaluasi setiap kali selesai mengajar gitu, untuk terus memperbaiki proses pembelajaran. Mungkin itu saran dari saya ya. Oke, terima kasih Pak. Mungkin pertanyaannya cukup sekian. Semoga kedepannya pembelajaran yang saya lakukan bisa menjadi lebih baik lagi. Maaf mengganggu waktunya. Sekali lagi terima kasih Pak. Ya, sama-sama Ibu Puri. Terima kasih.